Hai Dekers, apa kabar? Jumpa lagi dengan teacher pada pembelajaran Etika Profesi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita sebelumnya yang telah membahas tentang industri jasa keuangan. Semoga anak-anak teacher masih mengingat apa aja materi industri jasa keuangan pada video sebelumnya. Sebelum kita lanjut kepada materi berikutnya, kita akan bahas dulu apa sih sebenarnya industri jasa keuangan itu. Industri jasa keuangan adalah perusahaan yang memberikan layanan kepada nasabahnya dalam bidang keuangan. Ciri-ciri dari industri jasa keuangan adalah yang pertama, tidak memproduksi berupa barang. Yang kedua, bergerak dalam kegiatan investasi. Yang ketiga, sumber modal bagi individu dan investor. Industri jasa keuangan dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, lembaga keuangan bank, dan yang kedua, lembaga keuangan bukan bank. Nah, apa perbedaan masing-masingnya? Kalau lembaga keuangan bank, lembaga yang bergerak dalam bidang perbankan, seperti Bank Indonesia, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan tetapi bukan merupakan kegiatan perbankan. Contohnya asuransi, leasing, pegadaian, perusahaan pasar modal, dan koperasi. Berikut kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Bank Indonesia. Pernah dengar kan Bank Indonesia? Bank Indonesia berada di setiap kota yang ada di seluruh Indonesia. Apa saja tugas dari Bank Indonesia? Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu kebijakan apa? Kebijakan yang bergerak di bidang keuangan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di bagian ini yang diatur adalah alat pembayarannya. Berarti kalau di Indonesia rupiah. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Jadi bisa dikatakan bahwa Bank Indonesia merupakan induk dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Bank Umum. Bank Umum merupakan bank-bank yang memang sudah Anda kenal selama ini seperti BCA, BNI, Mandiri, Panin, dan lain-lain. Apa saja sih tugas dari Bank Umum? Yang pertama, melakukan kegiatan kredit pasif. Kredit pasif itu adalah kegiatan dari perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat, seperti nasabah menabung ke bank. Nah, itu bagi perbankan adalah merupakan kredit pasif. Yang kedua, melakukan kegiatan kredit aktif. Nah, kredit aktif apa lagi tuh? Kredit aktif merupakan produk dari perbankan yang memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah. Selanjutnya, tugas Bank Umum adalah melaksanakan jasa perbankan, seperti kegiatan transfer, inkaso, dan lain-lain. Next adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. BPR atau Bank Perkreditan Rakyat sebenarnya sama dengan bank umum biasa. Dia melakukan aktivitas perbankan juga. Cuma ada beberapa kegiatan perbankan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, seperti melakukan kegiatan di bidang giro, melakukan kegiatan asuransi, dan melakukan kegiatan valuta asing. Berikutnya kita akan membahas tentang asuransi. Asuransi bukan istilah asing lagi buat anak-anak teacher, karena mungkin di antara kalian adalah peserta atau nasabah dari sebuah perusahaan asuransi. Fungsi dari asuransi yang pertama adalah pengalihan risiko. Artinya, melakukan kegiatan penggantian kepada nasabah yang mengalami kerugian ataupun kerusakan. Yang kedua, melakukan penghimpunan dana.
Maksudnya adalah perusahaan asuransi mengumpulkan dana dari masyarakat berupa premi, lalu disalurkan kembali kepada nasabahnya dalam bentuk pengalihan risiko. Next, pegadaian. Ciri-ciri dari pegadaian adalah yang pertama, ada barang yang digadaikan. Yang kedua, nilai pinjaman itu harus sama dengan nilai barang yang digadaikan. Dan yang ketiga, barang yang sudah digadaikan bisa ditebus kembali. Berikutnya, leasing. Leasing merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pembiayaan. Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan leasing ada 4. Yang pertama namanya lessor. Lessor itu adalah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan leasingnya. Yang kedua namanya lessee. Lessee itu adalah nasabah yang mengajukan kegiatan leasing, yang mengajukan permohonan kegiatan leasing. Yang ketiga namanya supplier. Supplier ini adalah perusahaan yang menyediakan barang yang di-leasingkan. Yang keempat adalah asuransi sebagai pihak penanggung risiko. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang yang berbadan hukum dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip koperasi sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berasaskan pada kekeluargaan. Lalu yang akan kita bahas adalah pasar modal. Kalau mendengar istilah pasar, pasti anak-anak teacher berpikir pasar adalah tempat jual beli. Benar, pasar modal juga adalah tempat jual beli. Tempat jual beli apa? Apa yang diperjualbelikan di pasar modal? Pasar modal adalah tempat untuk memperdagangkan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Yang terakhir yang kita akan bahas adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK bukan lembaga keuangan, dia di luar dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bank. Lalu apa tugas OJK? OJK adalah lembaga yang dibuat oleh pemerintah untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan. Nah, bagaimana materi kita hari ini? Bisa dipahami kan? Teacher harap anak-anak teacher bisa lebih mendalami tentang industri jasa keuangan dengan membaca referensi yang lain. Sekian dulu materi kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.